La 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 la. Santai saja Pak, santai saja. Du du du. Sempat sehari menghilang, seorang siswi SMK di Cianjur, Jawa Barat justru ditemukan tak bernyawa di sungai. Kematian korban diduga dibunuh sang pacar dengan cara ditembak. Isak tangis seorang ayah tak terbendung saat melihat anak perempuannya ditemukan tewas di lereng sungai Desa Sukakarya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu dini hari. Kematian siswi SMK Pagelaran ini bukan karena hanyut terseret arus, melainkan dibunuh. Teka-teki kematian korban terkuak kurang dari 4 jam. Polisi meringkus pelaku yang ternyata masih remaja berinisial A di rumahnya. Usut punya usut, remaja laki-laki ini rupanya pacar si korban. Tersangka dan beberapa barang bukti seperti mobil pick-up dan sebuah senapan angin kemudian diamankan di Polres Cianjur. Polisi mengendus kematian korban karena ditembak pelaku yang emosi pada korban. Oke, kembali lagi di channel ini, channel yang bahas tentang semua senjata dengan seberang jenis. Dan ya, tahu sendiri ya, pada kesempatan ini saya akan bukan membahas tentang bongkar-bongkar atau gimana ya. Jadi ini akan membahas suatu kasus yang terjadi di Cianjur. Nah, jadi itu kasusnya itu kurang lebihnya ya. Ya kalau ini nggak bahas tentang ini ya, kasusnya sih, motifnya apa atau gimana-gimananya. Ini kan ke channel ini, jadi itu channel ini kan bahasnya tentang senjata, ya udah kita bahas tentang yang berhubungan dengan senjatanya aja. Dan ya, ini kasusnya ini adalah penembakan seorang laki-laki terhadap pacarnya ya, menggunakan, kalau kita lihat tadi itu PCP ya, jadi senapan angin yang menggunakan gas, kalibernya sepertinya 4,5 standar ya. Dan sampai dia tuh apa ya, menyalahgunakan lah, jadi seperti itu kepada manusia. Aduh, jadi itu kalau tanggapannya itu kok bisa gitu loh, kok bisa senapan PCP dibuat nembak kepalanya orang sampai mati, dibuang ke sungai sampai meninggal. Nah, ya intinya tuh kalau seperti ini kan, yang pertama tercoreng kan lagi-lagi ya para penembak ya, sudah capek-capek hobinya tuh dibuat sesafety mungkin ya, atau dibuat seaman mungkin bagi dia dan sekitarnya. Tapi di sisi lain ada yang menyalahgunakannya sampai seperti itu. Itu hukumannya tuh terkesannya tuh nanti kayak yang berat ya, karena itu sudah mungkin termasuk perencanaan juga ya, karena dia sampai ngambil senapan. Itu pentingnya edukasi ya. Pertama tuh pentingnya edukasi dari bukan cuma teman-teman juga sih, dari semuanya harus sadar diri ya masing-masing. Jika teman-teman yang ingin mempunyai senapan itu emang harus memiliki mental yang benar-benar bagus. Jadi tidak sedikit-sedikit menyalahgunakan senjata itu. Saya kurang jauh ini, terlalu close up. Nah, oke. Merah mata yang kena asap tadi. Aduh. Dan apa ya? Ini bukan reaction, saya cuma membahas aja ya tentang berita itu. Kalau kayak gini terus ini, lagi-lagi yang susah kan kita, para penghobi tembak tuh akan takutnya tuh dibatasi, sangat dibatasi lagi, untuk tambah ruwet lah intinya untuk teman-teman. Pertama-tama tuh dari ini ya, agar hal itu terjadi dari lingkungan, menurut saya dari lingkungannya sendiri. Jadi mungkin kalau anak seusia itu kan senapan itu bisa jadi miliknya sendiri karena dibelikan orang tuanya atau milik orang tuanya. Nah, orang tuanya
punya senapan gitu harus disimpan dengan baik lah, ditaruh di lemari atau di tempat tersembunyi atau tempat yang aman sekiranya. Jadi kadang tuh anak kan sudah tahu tempatnya di mana, dia mencari-cari barang orang tuanya itu. Yang kedua mungkin karena dibelikan ya, dibelikan sama orang tuanya, mungkin karena minta barangnya rengek gini. Nah kita harus lihat tujuannya dulu. Ini tujuan anak ini beli ini buat apa? Kalau ke arah prestasi atau ke atlet itu ya oke lah, dibelikan untuk menunjang prestasi dan berguna buat masa depannya. Tapi kalau kayak gini bukannya berguna, malah dikurung kan, semuanya yang dirugikan. Bukan cuma keluarga korban, keluarga pelaku, semua penghobi seperti kita pun dirugikan juga dengan kasus seperti ini. Ya gimana lagi ya, sudah kayak gini nih. Banyak sih kasus dari semua unit sih, termasuk airgun, ya airsoft, ya senapan angin, ya rakitan. Penyalahgunaan semua tuh sangat banyak. Tapi kita sendiri kan tidak bisa mengontrol sih kayak gitu. Karena dia tahu sendiri peredarannya luas juga ya, kalau dilihat-lihat tuh kayak gitu. Dan mungkin kalau ada wadahnya tuh enak ya. Kalau kayak saya ingin tadi itu kan wadahnya kan ada sih, dibuat lomba, bisa jadi band race atau bull tiring atau lain-lain. Dan kalau ini bahasa airgun ya, ini masih bingungin sampai sekarang juga. Kemarin sempat ada yang komen tuh ya, terima kasih koreksinya ya dari Perbakin Pemprov Jatim. Katanya tuh kalau airgun itu termasuk seperti kayak yang ilegal gitu loh ya, karena kalau gak ada wadahnya dan peredaran luas pun kita juga bingung harus apa. Dikasih wadah takutnya kita salah. Itu pentingnya edukasi. Dan sangat disayangkan jika ada kasus seperti ini terjadi, sangat disayangkan sekali. Karena masih muda juga, anak-anak emosinya juga masih meledak-ledak ya. Terus dipegangi senapan seperti itu udah benar. Ya pertama-tama dari orang tua didikan juga ya. Ya boleh anak kecil pegang senapan, tapi kan dalam pengawasan. Dalam pengawasan orang tua. Ya ini cuma curhat-curhatan aja ya, karena lihat video ini miris. Karena penghobi senapan ini kedepannya selalu tambah ruwet karena masalah ini, karena masalah orang-orang yang seperti ini, tambah susah sekali gitu. Ya balik lagi, kita sudah menjaga baik-baik, sudah digunakan sesuai, ujung-ujungnya ada yang merusak. Namanya jelek lagi kita. Ibu-ibu takut lagi kalau lihat ada orang megang tembak nanti, atau punya tembak, atau tetangganya ada yang punya tembak, malah takut lagi gara-gara kasus seperti ini. Ya seharusnya kan bukan menjadi momok lah kayak gini. Jadi untuk menanggapi kasus yang tadi itu turut berduka cita untuk keluarganya dari si korban, dan semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal juga ya sama kelakuannya seperti itu. Dan juga untuk teman-teman atau bapak-bapak atau orang tua ya, yang umpamanya anaknya ingin mempunyai unit, usahakan dilihat dulu tujuannya apa, dan pemakaian tuh harus selalu diawasi. Kalau bisa ya yang nyimpen tuh orang tuanya gitu loh. Karena saya sendiri pun dulu dari kecil emang suka nembak, dan kebetulan tidak ada pikiran seperti itu sih. Karena emang ya di rumah juga ada yang suka nembak ya. Jadi itu senapan tuh saya simpan sendiri. Cuman ya tahulah pemakaiannya, bukan dibuat ajang keren-kerenan atau gaul-gaulan atau todong-todongan atau tembak-tembakan manusia seperti itu. Sungguh disayangkan kasus seperti ini. Sebenarnya apa ya, pembahasan ini ya tidak penting sih bagi sebagian orang kalau yang melihat ya. Cuman ini kan curhatan dari teman-teman yang mungkin sehobi ya.
ya mungkin video ini rame tidak ramenya tidak tahu, yang penting saya cuma ingin menyampaikan aja lah, seperti itu lah. Karena emang dikit-dikit kasus kayak gini terjadi, dikit-dikit terjadi. Apapun jenisnya unitnya ya, apapun itu, tetap kalau disalahgunakan itu tetap tidak baik. Jadi intinya ya oke lah, ambil hikmahnya dari kasus ini ya. Jadi kita harus selalu hati-hati dan selalu safety dalam menjalankan hobi kita ini. Saling menjaga untuk teman-teman. Jika teman-teman ada yang sudah saling menjaga atau saling beri support ya, agar tidak melenceng seperti itu, saya sangat-sangat berterima kasih dengan seperti itu. Karena pun saya di sini juga bukan siapa-siapa ya, sekedar penghobi juga. Kita cuma ingin bersenang-senang di hobi kita, tapi dengan catatan tidak ruwet. Untuk motif dari kasus ini mungkin bisa lihat beritanya ya, link saya tulis di deskripsi ya untuk link video beritanya. Dan juga ya udah, juga seperti itu. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ini cuma curhat-curhatan tok, kalau udah penting skip aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.